Halo selamat malam, manuver politik gencar dilakukan kubu Prabowo Gibran demi Pilpres satu putaran. Segala upaya dilakukan mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan dukungan hingga pengurus P3 yang tiba-tiba membelot ke Prabowo Gibran. Bahkan Presiden Joko Widodo tiba-tiba pasang badan membela sang Menteri Pertahanan. Muncul wacana tandingan kubu Ganjar Mahfud mengaku menjalin komunikasi dengan kubu Anies Mohaimin agar berkoalisi pada putaran kedua. Bagayung bersambut, Anies mengucapkan selamat ulang tahun ke PDI Perjuangan. Sementara Caimin tiba-tiba berziarah ke makam Bung Karno. Satu putaran Prabowo Gibran versus Anies dan Ganjar satu haluan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Bali ini perlu kerja ekstra keras untuk bisa memenangkan satu putaran. Salah satu relawan yang setia terus bergerak untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekali putaran. Sekali Pak, sekali aja. Jangan satu. Sekali. Klaim menang satu putaran gencar dikampanyekan kubu Prabowo Gibran di Pilpres 2024 berbekal hasil beberapa lembaga survei yang unggul. Manuver politik pun dilakukan demi mewujudkan satu putaran. Misalnya, kader P3 yang membelot menjadi pendukung Prabowo Gibran. Kemudian berpindahnya arah dukungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berasal dari PKB ke kubu pasangan calon nomor urut 2. Juga manuver loncat dukungan yang dilakukan para relawan dan pendukung masing-masing paslon. Belakangan muncul wacana tandingan bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi pada putaran kedua. Tengah semakin merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan, sinyal kedekatan ditunjukkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengucapkan ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Selamat ulang tahun buat PDIP, benar-benar makin solid dan terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Selain ucapin di sosmed, ada mungkin WhatsApp kalau PDIP? Ya ucapkan selamat hari ini aja ulang tahun. Sebagai sebuah simbol kedekatan antara Bapak dan PDIP. Ya kalau ulang tahun kita ucapkan selamat dong. Akur nih ya. Akur ya Pak ya berarti ya. Akur terus dong. Kemudian Caimin juga berziarah ke makam Bung Karno pada 11 Januari lalu. Dan selang 2 hari, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berziarah ke makam kakek buyut Muhaimin Iskandar Kiai Haji Bisri Sansuri saat berada di Jombang, Jawa Timur. Ganjar tak menampik jika kode saling ziarah tersebut menjadi tanda bahwa keduanya terus berkomunikasi termasuk untuk berkoalisi dalam Pilpres putaran kedua. Jadi kalau kita soal cerita komunikasi, kami berempat sudah sangat biasa komunikasi. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di UGM di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa. Oh ini lagi serius, ini bercanda, ini kode-kode gitu biasa. Sepertinya lebih cepat dari Pengamat politik Hanta Yuda menyebut, meski keduanya punya musuh bersama, yakni pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, partai pendukung masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan akan membentuk koalisi yang sama di putaran kedua Pilpres. partai kan bisa dinamis nanti, Nana. Betul. Belum tentu. Misalnya kalau misalnya Mas Ganjar yang tidak lolos, kita asumsikan itu mungkin iya. Kita bisa utuh, tunggal, dukungan partainya utama PD Perjuangan. Tapi kalau misalnya Mas Anies Baswedan yang tidak lolos di putaran pertama, di putaran kedua saya masih ragu apakah PKB, Nasdem, dan PKS tetap satu, Pak Sekjen. Lebih lanjut, Hanta menyebut kode koalisi kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud saat itu adalah bagian strategi untuk melawan kampanye satu putaran yang dilakukan kubu Prabowo Gibran. Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan sebelum nanti rekan saya Rifana Pratiwi akan membahas lebih dalam dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada ini soal satu putaran versus satu haluan. Saya Bram Herlambang akan mengajak Anda untuk mencermati lebih dalam dahulu data elektabilitas para paslon hari ini serta skema simulasi jika kemudian terjadi dua putaran. Tapi saya tidak akan sendirian karena sudah ada di samping saya Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Kita ingin melihat begitu, paling tidak kurang lebih 30 hari menjelang pencoblosan kita akan lihat mana yang lebih mungkin, satu putaran atau kemudian dua putaran. Tapi sebelum saya lebih jauh dengan Mas Jayadi, saya akan tampilkan terlebih dahulu kepada Anda data survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Kita akan lihat paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin sebesar 23,2%, kemudian Prabowo Gibran 46,9%, dan kemudian Ganjar Mahfud 22,2%. Nah, ini yang menarik juga ada kategori tidak tahu ataupun tidak menjawab sebesar 7,7. Ini kemudian survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 hingga 27 Desember 2023. Artinya paling tidak ini dilakukan setelah 2 kali debat, yaitu Capres yang pertama dan juga Cawapres pada debat kedua. Baik, kita akan geser slide-nya, kita akan lihat kemudian data dari Lembaga Survei Indonesia. Ini tanggal 3 hingga 5 Desember, kita lihat bersama Anies Mohaimin 22,3, terus kemudian Prabowo Gibran 45,6, kemudian ada Ganjar Mahfud 23,8. Tapi ini bukan karena saya menjelaskan, karena ada Mas Jayadi, maka saya akan tanyakan ke Mas Jayadi. Apakah kemudian ketika ini dilakukan pada awal Desember, hari ini kurang lebih datanya masih akan sama, dan apakah kemudian klaim satu putaran ini mungkin terjadi dengan data hari ini Mas Jayadi? Ya, kalau Anda lihat, saya kira cukup comparable ya, survei LSI dengan yang diumumkan tadi dari indikator. Yang paling menarik di situ adalah bahwa tidak banyak perubahan angkanya kan. Oke. Di Prabowo Gibran tetap unggul 45,6, lalu pasca 2 kali debat itu 46,9 ya, cuma beda 1 koma. Anies Mohaimin di 22,3, yang tadi pasca debat adalah 23, sekian. Demikian juga dengan Ganjar Mahfud turun sedikit ke angka 22. Jadi terlihat ada stagnansi di antara 3 kandidat ini. Dan yang menarik juga untuk yang tidak tahu tidak jawab juga tidak berbeda jauh. Dari 8,3 menjadi 7,7, kurang lebih sama. Saya kira apa yang bisa kita lihat dari situ, dari apa yang Anda katakan, itu berarti sumber dari bisa satu putaran atau dua putaran itu adalah satu, apabila terjadi pergerakan yang cukup signifikan antar kandidat. Migrasi pemilih misalnya dari Prabowo ke Anies atau dari Ganjar ke Prabowo gitu ya. Tapi kalau lihat setelah sebulan ini tampak secara simpel kita lihat itu tidak terlihat tidak terlihat migrasi yang signifikan itu karena tidak berubah walaupun sudah ada debat gitu ya. Nah, tapi jangan lupa sumber kedua dari bisa terjadi satu putaran atau dua putaran itu adalah yang tidak atau tidak jawab ini. Katakanlah misalnya yang 8,3 atau yang terakhir itu 7,7 itu terdistribusi secara proporsional. Itu berarti kan paling banyaknya ke Prabowo Gibran. Kalau paling banyak ke Prabowo Gibran bisa satu putaran. Artinya 7,7 tadi ya kita bagi rata 3, terus kemudian kita masukkan pada satu-satu, atau kemudian ada indikator atau instrumen lain yang mempengaruhi nanti kemana posnya akan berjalan? Secara sederhana orang memperkirakannya dengan proporsional, distribusi proporsional. Kalau terdistribusi secara proporsional, maka sekitar separuh dari 8,3 itu, bahkan bisa lebih, bisa ke nomor 2. Sisanya ke Anies dan Ganjar, itu satu. Tapi yang kedua kalau didetailkan lagi, kita harus cek itu yang tidak tahu tidak jawab itu profilnya gimana. Nah, profilnya itu setelah saya beberapa kali lihat itu cenderung adalah orang yang pendapatannya lebih rendah. Kemudian lebih banyak orang yang pendidikannya menengah ke bawah. Nah, itu kalau kita lihat itu cenderung adalah karakteristik pemilih nomor 2. Potensinya akan lebih besar begitu ya? Jadi tetapi belum tentu juga ya. Itu artinya pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa kalau ditanyakan mana yang lebih besar peluangnya, satu putaran atau dua putaran, untuk saat ini saya mengatakannya 50-50. 50-50 artinya 50-50 ya, bukan 60-40. Oke, baik Mas Jayadi, kita akan lihat simulasi yang sudah Anda sertakan pada survei ini, kita akan lihat bersama. Jika kemudian terjadi dua putaran, kita bisa tampilkan. Oke, ini ketika terjadi Anies Mohaimin versus Ganjar Mahfud adalah 36,6 dan 39,4. Kita akan lihat simulasi berikutnya. Simulasi kedua.
Ini adalah Anies Mohaimin versus Prabowo Gibran, kemudian 26,4 ya dengan 56,5, ini cukup besar rentangnya begitu. Kita lihat di simulasi ketiga terlebih dahulu. Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran adalah 27,5 versus 52,7, rentang yang sama Mas Jayadi ketika 1 dan 3 ini versus dengan Prabowo. Jadi logikanya apakah kemudian siapapun yang tidak ke putaran kedua akan ke Prabowo Gibran kalau data ini? Ya, yang kalah di putaran pertama itu pemilihnya cenderung untuk sementara lebih banyak ke Prabowo Gibran. Itu yang menjelaskan mengapa Prabowo Gibran kemudian unggul siapapun lawannya di putaran kedua. Tapi saya kira dengan angka yang tadi 45,6 atau 46,9, Prabowo Gibran tidak perlu ngambil 100% dari yang kalah. Cukup 50% saja dan dia bisa memenangkan di putaran kedua. Jadi kira-kira begitu skenarionya. Lagi-lagi kenapa kok begitu? Karena begitu Anies berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka pemilih Ganjar memang cenderung masih lebih banyak ke Prabowo dibandingkan dengan Anies. Demikian juga sebaliknya. Kalau begitu pertanyaannya apakah kemudian skema ini 1 bulan yang lalu tentu, hari ini masih sama dan kemudian linear begitu paling tidak kalau kita lihat 1 dan 3 lebih mesra begitu Mas Jayadi? Iya 1 dan 3 lebih mesra tetapi itu kan mesranya baru di tingkat elit. Pertanyaannya apakah kemesraan di tingkat elit itu diterjemahkan sampai ke tingkat akar rumput? Karena di tingkat akar rumput kan pemilihnya berbeda, berbeda haluan. Saya lihat pemilih PDIP yang sekarang sebagian besar adalah pemilih Ganjar, itu cenderung lebih militan. Dan tingkat resistensinya kepada Anies di putaran kedua lebih besar dibandingkan dengan pemilih Anies, resistensinya terhadap Ganjar Pranowo di putaran kedua. Nah itu semua memberi keuntungan elektoral kepada 02. Berarti ketika tidak akan ada, saya mengutip beberapa analis mengatakan jika tidak ada sesuatu hal besar terjadi, maka kondisi ini akan terus berjalan begitu, pun skema ini akan terus berjalan, siapapun yang tidak masuk yang diuntungkan Prabowo Gibran? Ya untuk sementara terlihat ada stagnansi begitu ya, kalau boleh, atau stabil kalau mau disebut secara lebih positif tentang peta elektoral ini, kecuali ada. Kalau di Amerika ada yang dikenal dengan istilah October Surprise. Ya, mungkin ada January Surprise. Baik. Tahu. Atau kalau misalnya dalam debat ada kandidat katakanlah nomor 2 melakukan blunder yang fatal. Itu kalau itu terjadi akan bisa aja mempengaruhi begitu ya. Cukup mempengaruhi, tapi apakah itu sampai pada tahap membuatnya fatal, kalah atau tidak itu masih harus dilihat juga bagaimana peristiwanya. Mas Jayadi jangan terlalu dalam karena nanti Rifana Pratiwi yang akan mengulik lebih dalam soal ini dengan tentunya Mas Jayadi. Saya akan lemparkan ke Rifana. Ternyata katanya ada Januari atau Februari surprise itu akan merubah, tapi kalau tidak kemungkinan akan sama nak, begitu kurang lebih. Kita tunggu berarti nanti bagaimana situasi politik di bulan Januari, karena Januari udah mau akhir nih, apakah di Februari akan ada February surprise, kita nggak akan tahu seperti apa, karena ada yang pede sekali bisa menang 1 putaran, sementara yang paslon 1 dan paslon 3 sedang berjibaku ataupun berkoalisi untuk bisa menjegal gerakan 1 putaran ini. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Hari ini perlu kerja ekstra keras untuk bisa memenangkan 1 putaran. Terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Sebuah simbol kedekatan antara Bapak dan PDIP. Ya kalau ulang tahun kita coba selamat dong. Akur nih ya. Akur ya Pak ya berarti ya? Akur terus dong. Jadi kalau kita soal cerita komunikasi, kami berempat sudah sangat biasa komunikasi. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di UGM di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa. Oh ini lagi serius, ini bercanda, ini kode-kode gitu biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Manuver politik gencar dilakukan kubu Prabowo Gibran demi Pilpres 1 putaran. Segala upaya dilakukan mulai dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menyatakan dukungan hingga pengurus P3 yang tiba-tiba membelot ke Prabowo Gibran. Bahkan Presiden Joko Widodo
pasang badan, turun gunung membela sang Menteri Pertahanan. Muncul wacana tandingan bahwa kubu Ganjar Mahfud mengaku menjalin komunikasi dengan kubu Anies Mohaimin agar berkoalisi pada putaran kedua. Bagayung bersambut Anies mengucapkan selamat ulang tahun ke PDI Perjuangan, sementara Caimin berziarah ke makam Bung Karno. Satu putaran Prabowo Gibran versus Anies dan Ganjar satu haluan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada Sekretaris Timnas Amin, Saan Mustafa. Selamat malam Kang Saan. Malam, Nak. Ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi. Selamat malam Bang Hasan. Malam, Nana. Politikus senior PDI Perjuangan yang juga turun gunung, Panda Nababa. Selamat malam Opung Panda. Malam. Terima kasih akhirnya sudah berkunjung lagi. Ada pakar komunikasi politik Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam, Nana. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam, Nana. Dan Political Show spesial 28 hari jelang pemungutan suara. Kita akan mengundang langsung teman-teman pemilih muda. Malam ini ada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul yang sudah hadir di studio. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir. Dan nanti teman-teman dari Esa Unggul boleh menanyakan kepada para narasumber, mengkritik juga boleh, mengomentari perbincangan kita pada malam hari ini juga boleh. Oke, sebelum saya mulai, saya akan putarkan dulu ini pernyataan yang cukup mengagetkan ya, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap dalam tanda kutip membela salah satu paslon. Kita dengarkan sama-sama. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Nggak bisa. Saya ke Bang Hasan dulu. Bang Hasan, ini Presiden Jokowi dianggap dalam tanda kutip turun gunung membela capres Anda, Pak Prabowo Subianto pada saat debat kemarin. Selain itu Presiden Jokowi juga sempat bertemu makan siang dengan Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan membahas soal kampanye Prabowo Gibran. Bertemu juga dengan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto membahas juga soal elektabilitasnya Prabowo Gibran. Apakah ini memang upaya Presiden Jokowi untuk membantu Pak Prabowo menang satu putaran, Bang Hasan? Ya kalau mau ditafsirkan begitu silakan saja. Tapi kan saya tetap melihat Pak Jokowi bergerak dalam koridor dan kapasitas sebagai presiden. Karena Pak Jokowi kan mengklarifikasi, tidak hanya Pak Jokowi, Menteri Luar Negeri juga mengklarifikasi pernyataan Anies. Soal kita cuma jadi penonton di panggung dunia, diklarifikasi sama Ibu Menlu. Gimana caranya kita cuma duduk-duduk doang, kita berpartisipasi aktif kok. Bahkan Pak Jokowi ketemu Putin, ketemu Zelensky, ketua G20, ketua ASEAN, nggak duduk-duduk aja kita di firm. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu membela tudingan-tudingan terhadap pemerintah. Meluruskan tudingan atau sesuatu yang menyudutkan pemerintah. Jadi tidak hanya soal pertahanan, tapi soal-soal lain juga kemudian diluruskan oleh kabinet Pak Jokowi. Karena ini menyangkut marwah beliau sebagai presiden. Kalau misalnya ketemu dengan Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dan segala macam, ya konteksnya bisa ada sebagai presiden ketemu menteri, bisa juga ini merupakan bagian dari koalisi, ya koalisi yang menyebut diri mereka sebagai tim Pak Jokowi. Menurut saya nggak ada yang masalah yang perlu dibesar-besarkan di sana. Jadi ini kan ya pertemuan-pertemuan politik biasa aja. Itu sama aja kayak Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP juga bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan menurut saya. Jadi ini komunikasi politik yang biasa saja menurut saya. Tapi dari TKN nggak melihat bahwa ini suatu bentuk endorsement ya dari Presiden kepada Pak Prabowo supaya Pilpres ya berlangsung satu putaran aja. Kalau endorsement itu buat kita sah-sah aja, ada anaknya Pak Jokowi yang ada menjadi kandidat kok. Iya, tapi yang nggak boleh itu kan menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, misalnya menggunakan aparat Pak Jokowi ikut kampanye apa ada segala macam. Kalau yang lain-lainnya kan yang bisa dilakukan ya dilakukan saja. Jadi gini, kalau kita bicara satu putaran ya, saya mungkin juga Bang Saan juga yakin menang satu putaran loh. Ya kan? Opung Panda juga bisa yakin
menang satu putaran, mereka akan melakukan semua hal yang perlu dilakukan. Tapi kan secara untuk statistik bisa, yang tinggi kan angkanya Pak Prabowo Gibran. Diuntungkan nggak dengan makanya endorsementnya Pak Jokowi? pendefinisiannya kita harus sepakat dulu di ruangan ini. Kita sepakat nggak mempercayai hasil survei tadi? Oke. Jangan-jangan Bang Saan nggak percaya sama hasil survei itu. Bang Saan punya angka sendiri, jangan-jangan menurut beliau Anies yang unggul dan berpeluang satu putaran. Oke. Jangan-jangan Opung juga nggak percaya dengan angka itu. Kita berdebat jadi soal yang abstrak. Jangan-jangan Bang Effendi nggak percaya sama angkanya Bang Jaya Hadi Hanan. Jadi kecuali kita sepakat dengan angka tadi, baru kita buka perdebatannya. Oke. Mau satu putaran atau dua putaran. Tapi Kalau merasa kita diuntungkan dong Apa? dengan adanya endorsementnya Pak Jokowi sampai turun gunung, masa nggak merasa diuntungkan? Itu kan semakin menunjukkan ke nggak publik bahwa apa-apa. Pak Jokowi mendukung putranya dan Pak Prabowo. Ya maksudnya aneh kan Pak Jokowi tiba-tiba dukung Anies, menurut saya aneh hari ini. Oke. Maksudnya Jadi merasa wajar aja mendapatkan kayak gitu. keuntungan lah ya. Iya. Oke. Oke. Aneh aja. Oke, saya mau tanya ke Opung Panda. Opung Panda, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat Pak Jokowi udah semakin terang nih menunjukkan keberpihakannya, mendukung Pak Prabowo supaya bisa menang Pilpres satu putaran. Yang saya tanyakan, Pak Jokowi masih kader terbaiknya PDI Perjuangan kan? Saya itu terus terang khawatir, sangat khawatir. Bahwa Jokowi ini setengah hati mendukung Prabowo. Kenapa? Kan ada anaknya di situ, masa mau... Setengah hati, kenapa setengah hati? Kalau betul-betul dia dukung, dia bilang, ucapan saya yang dulu mendukung Ganjar Pranowo, hapus. Oke. Yang saya bilang di auto, tidak benar. Anak saya yang dua juga tidak. Itu dia baru penuh, kasihan Prabowo gitu loh, kalau setengah hati. Kita udah pernah korban Ganjar, setengah hati dibikinnya. Oke. Gitu loh. Jadi maka itu kita harapkan dengan acara ini jangan diulangi lagi lah, jangan diulangi Jokowi lagi. Kalau betul-betul dia dukung Prabowo betul-betul penuh hati, dengan penuh etika, dengan Ngomong penuh langsung aja. Jadi jangan nasibnya seperti Ganjar, rambut putih, pemimpin yang diharapkan tegas dan itu Ganjar, macam-macam puja-puji dia sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu loh. Apa yang terjadi? Gitu loh. Kemudian lagi itu yang saya katakan dalam hal ini, saya dulu pernah dekat dengan Jokowi. Saya nggak tahu siapa lagi yang sekarang dekat dengan dia. Mau menasehati, mengingatkan dia, nggak usah dia banyak bicara lagi. Oke. Nggak jauh saya bicara. Misalnya contoh, dia kritik yang debat itu. Padahal 2019 dia ngomong Prabowo punya tanah sekian, kemudian masalah lalu HAM dan segala macam semua itu sangat pribadi. Oke. Dia lakukan itu gitu loh. Maka itu supaya lebih arif dan bijak, sebaiknya dia tidak banyak ngomong, tidak banyak cawe-cawe campur lagi gitu loh. Saya itulah kembali lagi survei-survei tadi bisa melonjak kena bisa badai kalau kemudian rakyat sadar. Oh rupanya setengah hati dia mendukung Prabowo. Oke. Saya ke Jawa Tengah. Setengah hati kok bisa setengah hati mendukung Pak Prabowo? Kan di situ ada anaknya, nggak mungkin presiden menjerumuskan anaknya. Bukan setengah hati lah, hapus dong dukungan dia kepada Ganjar. Oke, kan Pak Jokowi orang Solo, orang Jawa, nggak mungkin bicara terbuka. Sama dengan sekarang, dia sebagai presiden, gambar dia satu-satunya hanya ada partai tertentu yang kebetulan ketua umumnya anaknya. Mana ada yang lain berani bikin gambar dia? Nggak ada. Di seluruh republik ini nggak ada. Ya. Kalau dia betul-betul tidak hapus itu semua. Jangan pakai apa saya. Kagak. Jadi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi udah selesai lah ya? Bukan dia yang menyelesaikan sendiri. Oke, kalau PDI Perjuangannya masih berharap nggak Pak Jokowi kembali? Masih banyak. Kan tadi setengah hati katanya dukung Pak Prabowo. Siapa tahu bisa kembali lagi ke rumahnya dukung Mas Ganjar? Masih berharap nggak? Nggak begitu penting lagi gitu loh. Oke, jadi buat Opung, buat PDI Perjuangan Pak Jokowi udah nggak penting lagi? penting lagi, dia mau ke kita, dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari PDI Perjuangan. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh. Caranya dia mengeluarkan dirinya. Dia ngomong nggak ke Mega mau ngajukan Gibran. Dia ngomong nggak ke PDI mau ngapakan ini. Dengan sikap dia itu, dia sudah menjauhkan dirinya. Gitu loh. Jadi jangan terbalik-balik gitu loh. Jangan terbalik-balik. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Oh iya, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Nggak khawatir tergerus sih suara Ganjar dan PDI Saya cerita Perjuangan. pengalaman di Jawa Tengah, Pak. Kita 2 kali disuruh mengalahkan Prabowo, memenangkan Jokowi. Sudah. Sekarang kok dari desa, kepala desa kok minta kami sekarang menangkan Prabowo. Bagaimana itu? Akhirnya dia sendiri punya, oh karena anaknya. Gitu loh. Itulah tingkat kesadarannya. Ya. Karena anaknya di situ
maka disuruh menangkan. Ya kan begitu. Oke. Nah itu juga yang kualami di Sumatera Utara. Saya ke sana, Pak gimana nih Pak? Kita disuruh sekarang menangkan. Oh, itu jadi langkah-langkah menuju satu putaran. Kita 2 kali disuruh ngalahkan. Gitu loh. Oke. Nah dalam hal ini saya pikir ini suara yang langsung dari akar rumput. Apa yang terjadi gitu loh. Oke, saya mau ke Timnas Amin. Kang Saan, dari Timnas Amin melihat bahwa Presiden sudah semakin terbuka untuk menunjukkan keberpihakannya kepada paslon yang kebetulan adalah salah satunya anaknya begitu ya, Prabowo Gibran, untuk bisa menang satu putaran. Iya, kalau kami ya dari Timnas Amin ya, meyakini bahwa Pilpres itu akan 2 putaran. Keyakinan kami itu kan didasarkan juga pada data-data elektoral yang sampai hari inilah misalnya, anggap deh sampai bulan Januari itu belum ada satupun ya, baik survei yang dirilis ke publik maupun survei internal masing-masing, baik survei internal yang dilakukan oleh tim pasangan calon presiden wakil presiden masing-masing ataupun survei internal dari partai-partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi dari data-data yang ada itu belum ada satupun yang menunjukkan bahwa hari ini itu akan ada satu putaran. Itu satu hal sampai hari ini. Maka kami meyakini bahwa survei yang namanya Pilpres akan 2 putaran. Yang kedua, dalam 30 hari ke depan tentu dinamika politik itu akan tinggi ya. Dinamika politik akan tinggi. Kenapa dinamika politik akan tinggi? Karena masing-masing partai, masing-masing caleg dan juga tentu masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden akan memaksimalkan seluruh potensinya, seluruh kemampuannya untuk 30 hari ke depan itu pertama tentu menaikkan elektoral masing-masing. Dan yang kedua juga tentu akan berusaha mencegah agar tidak ada pasangan calon yang akan melampaui 50%. Ini akan dilakukan, itu satu hal. Nah dinamika politik yang begitu tinggi tentu ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi elektoral ya. Elektoral masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi Pak Jokowi sampai turun gunung buat Timnas Amin itu nggak mengkhawatirkan ya untuk bisa Pilpresnya 1 putaran? Ya kalau kami kan jelas memang Pak Jokowi memang tidak ada, buat kami dari dulu memang tidak mengkhawatirkan. Karena memang posisinya. Padahal approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh, dari suaranya juga, berpengaruh loh. Dari dulu juga kan sebelum resmi mengumumkan pasangan calon presiden. Sebelum resmi Pak Jokowi menganggaplah secara gestur ya, memberikan dukungannya kalau bilang Bang Panda belum 100% itu memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Gibran. Kan dari awal juga memang Pak Jokowi dalam tanda kutip kan kurang menghendaki Anies kan gitu loh. Tidak menghendaki, bukan kurang menghendaki. Nggak usah diperhalus. Itu kan gitu loh. Nah karena itu kita tahu posisi. Dan karena kita tahu posisi tentu karena kita juga tahu konsekuensi. Ada konsekuensi elektoral yang akan berusaha bagaimanapun misalnya untuk dicegah kan gitu loh kan. Itu kita tahu konsekuensi. Karena kita tahu konsekuensi, maka kita juga punya format-format politik, formulasi politik akan kita lakukan ya. Jadi kita memang tidak tergantung kepada approval ratingnya Pak Jokowi, endorsementnya Pak Jokowi. Oke, Bang Ege, saya ingin Anda menganalisa ya bahwa Presiden tiba-tiba sampai turun gunung, terus kemudian ada GSP, gerakan 1 putaran. Ini memang semuanya adalah orkestrasi supaya Pak Prabowo Gibran ini menang 1 putaran ya. Emang harus sampai begitu Presiden sampai turun gunung begitu? Judulnya bagus, 1 putaran atau 1 haluan, kalau kami 1 keilmiahan saja gitu ya. Jadi maksudnya kalau tadi pertanyaannya apakah Pak Jokowi itu memang mendukung Pak Prabowo Gibran, itu sudahlah opung, sudah pasti itu pertama. Cuma kan kalau menurut saya Presiden itu punya hak kok untuk membela salah satu pasangan. Apalagi kalau dia dari periode 1 ke periode kedua, dia malah bela dirinya sendiri. Nah, dalam konteks hari ini, walaupun nggak terlalu jelas partainya apa gitu. Pung nanti selesaikan sendiri Pung. Tapi maksudnya setidaknya dia itu kalau makan siang kemarin itu hari Sabtu. Yang satu lagi hari Minggu. Yang penting tuh selama cuti dan hari libur nggak ada masalah. Jadi artinya kalau saya jelas dia membela Prabowo dan Gibran. Itu udah pasti. Nah tinggal untuk 1 putaran. Kalau frekuensinya agak banyak, ya sudah sepenuh hati kok.
sudah Kalau sepenuh menurut hati. Bang Ege Kalau dari menurut pakar saya sudah komunikasi sepenuh hati. politik sudah sepenuh hati. Ya. Nah tapi kalau Opung masih dia berharap, semakin sepenuh hati, jangan-jangan ada tadi nih, saya mengutip kalimat yang muncul di sana. Nah ini yang kita temukan di lapangan. Beliau ini kan peneliti kuantitatif, saya kualitatif bersama-sama dengan Cak Suko Widodo, ada Hasrullah dari Unhas juga, kami komunikolog Indonesia itu. Nah betul, kalau selama ini kan saya mengatakan belum terlihat kemungkinan satu putaran. Tapi pada hari ini, jangan-jangan saya mau mengatakan begini nih pada hari ini di CNN aja. Saya mengatakan memang ada angka-angka yang kalau di Litbang Kompas itu dia mengatakan dalam konteks kuantitatif ada 10% yang berubah. Kalau kami kan sebagai peneliti kualitatif nggak bisa bilang begitu. Jadi ada kalau dikonversi sejumlah pemilih yang berubah. Nah angka ini cukup besar sehingga meninggalkan sebagian kecil lagi seperti tadi. Tapi sekarang ini sedang ada gejala terhenti. Nah yang menarik, ya stabil lah ya. Artinya ada suatu kelompok yang sedang tidak tahu tidak jawab menunggu untuk memindahkan suaranya nanti. Tapi dari satu kelihatannya itu saling pindah-pindah. Kalau kemungkinan migrasi dengan dua. Tapi sebaliknya dua juga dengan tiga tuh. Satu ketiga agak sulit terlihat ya. Jadi ini menarik. Kalau mau ditanya sekarang ini, jangan-jangan saya harus mulai mengatakan, tapi ini buat memicu ya, karena ini deret hitung atau deret ukur. Kalau deret hitung 1, 2, 3, 4, Jadi 5, harus mengatakan apa nih? Saya harus mengatakan bisa 50-50 nih. Satu putaran? Iya, bisa 50-50. Dengan frekuensinya Pak Jokowi? Itu salah satu. Salah satu faktor. Nah, tapi hasil lainnya adalah kelihatannya semuanya itu sekarang sedang meningkatkan tadi kecepatan untuk apa namanya ini berinteraksi di lapangan. Kita lihat itu sekarang jumlah massa yang datang makin besar loh di berbagai tempat. Jadi ini bisa memicu 01 dengan 03 juga untuk mulai meningkatkan menjadi deret ukur. Deret ukur itu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya gitu. Karena memang sekarang sedang agak terhenti nih. Saya nggak tahu nanti Jayadi biar jelaskan. Ini sedang agak terhenti menunggu yang tidak tahu tidak jawab atau perpindahan dari 1, 2, 2, 3 gitu. Itu yang sedang terjadi. Oke. Saya mau ke Mas Yadi. Mas Yadi, seberapa besar sebetulnya pengaruhnya Pak Jokowi untuk bisa membuat Pilpres satu putaran? Bisa besar kalau Pak Jokowi itu sasarannya ke yang tadi, yang pertama menguatkan pemilih yang sudah milih Prabowo. Kan yang sebagian besar pindah ke Prabowo adalah pemilih Ganjar yang tadinya memilih Pak Jokowi. Ya, kan pemilih Ganjar itu awalnya ada dua jenis. Pemilih PDIP yang sebagian besar sampai sekarang di atas 70% masih milih Ganjar, setia. Lalu pemilih Jokowi yang non PDIP. Nah yang pindah ke Pak Prabowo itu terlihat sekali dari Oktober ke November dan Desember. Itu terlihat sekali. Itu adalah non PDIP ya? Itu pemilih Ganjar yang non PDIP. Pemilih Jokowi yang non PDIP. Itu pindah. Nah perpindahan itu tampaknya berhenti di bulan Desember. Oktober, November, Desember. Jadi dari 36-an, 35-36 suara Pak Prabowo waktu itu naik melonjak menjadi ada 42 yang bilang, ada 43, ada 45, ada 46. Tapi dari awal Desember ke sekarang, kalau kita lihat survei-survei yang dirilis, itu tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Artinya perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo itu mulai melambat. Berarti sudah habis? Belum tentu habis. Oh belum tentu habis. Masih bisa aja. Tinggal tidak tahu, tidak jawab. Tapi pada saat yang sama, dari Oktober ke Desember itu ada perpindahan dari pemilih Prabowo ke sebagian besar ke Anies. Nah kalau kita analisis sekarang itu terjadi juga stagnansi kalau mau disebut. Sekarang Desember ke Januari belum perpindahan itu menjadi makin lambat. Itu artinya harapan untuk 1 atau 2 putaran, baik yang mengharapkan 2 putaran maupun yang mengharapkan 1 putaran tertuju pada sekitar 8% yang hanya undecided itu ya? 8%? Ya kita tidak bisa mengatakan undecided. 10 mungkin ya. Katakanlah 8-10 kalau dibesarkan, yang mengatakan dia disurvei belum tahu atau tidak mau menjawab. Nah karena itu menurut saya penting untuk melihat karakteristik ini, mereka ini. Kalau dibedah karakteristiknya itu, dia tidak ngeblok ke satu kelompok. Misalnya di negara maju seringkali yang undecided itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, pendapatannya tinggi, di daerah perkotaan. Kalau di sini kelihatannya mix, campuran. Ngeblok ke satu kelompok itu termasuk NU nggak? Bukan, maksud saya dia punya karakteristik yang mirip dengan salah satu kandidat. Kalau kita lihat karakteristik yang 8-10% itu, dia
karakteristiknya ada semua untuk semua kandidat. Baik, baik. Gitu. Oke, selain tadi faktornya Pak Jokowi ya, yang menurut maksud Mas saya faktor Pak Jokowi itu bisa berpengaruh kepada kelompok yang 8-10% 8-10%. Berarti selain faktornya Pak Jokowi ternyata ada faktor lain yang bisa membuat paslon nomor 2 ini percaya diri bisa menang satu putaran ya. Salah satunya adalah deklarasi dukungan dari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa. Karena kita tahu Provinsi Jawa Timur adalah salah satu battleground dalam Pilpres 2024. Kita dengarkan pernyataan dukungan Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti, nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Saya bahas satu-satu ya, deklarasi dukungan Khofifah Indar Parawansa dan perpindahan dukungan dari elit P3 yang tadinya mendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Saya mau ke Timnas Amin terlebih dulu. Kang Saan, dengan adanya deklarasi dukungan Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa yang dulu itu di-endorse loh oleh Partai Nasdem, sekarang malah mendukung Pak Prabowo Gibran. Ini khawatir nggak akan menggerus suaranya Anies Mohaimin di Jawa Timur? Iya, dari dulu ya, tanda-tanda Ibu Khofifah akan dukung pasangan Prabowo Gibran itu kan sudah ada. Ini kan bukan hal yang baru. Tapi kan sempat dideketin untuk jadi cawapresnya Mas Anies. Ya itu kan dulu kan. Ini kan kita bicara dalam konteks hari ini. Bicara dalam konteks hari ini itu kan bukan hal yang mengagetkan ketika Ibu Khofifah memberikan dukungan kepada pasangan 02. Karena memang tanda-tanda akan memberikan dukungan itu udah panjang kan gitu loh. Hadir di Golkar ya, diperkenalkan sebagai tim ya. Itu hal yang saya katakan itu bukan hal baru dan itu juga udah kita bukan hanya diprediksi, tapi kita sudah udah menyatakan bahwa itu nggak mungkin. Bakal jadi hambatan nggak untuk merebut suara di Jawa Timur? Beliau ini ketua Fatayat NU loh. Ya sampai hari ini ya kalau kita lihat dari data survei di Jawa Timur ya, baik yang dilakukan oleh LSI ya Mas Jayadi maupun yang lain-lain kan sempat merilis survei. Justru yang cukup buat kita adalah tren Pak Anies Pak Muhaimin naik kan gitu loh di Jawa Timur. Yang dulu misalnya sekitar ya 11, 12, ini kan naik sekitar 16 ke 17. Artinya dengan ada hubungan ada dukungannya Ibu Khofifah ke 02 itu sangat sama sekali tidak berpengaruh. Ya? Nah tinggal soal ini aja, ini kan soal masing-masing uji ketokohan dan kekuatan ketokohan yang ada di Jawa Timur. Pak Muhaimin ya tokoh di Jawa Timur. Dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Jadi nggak mengkhawatirkan untuk pasangan Amin. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Opung ini tadi elit P3 loh, anak buahnya Mas Romi yang kemudian memutuskan untuk mengalihkan dukungan. Tadinya mendukung Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Variasi-variasi seperti ini lazim. Lihat aja dulu Golkar di NTT. Dipimpin orang DPP-nya lagi. Mendukung Ganjar. Ini variasi-variasi yang begini itu maklumlah kita ada. Tapi secara psikologis gimana? Yang saya dari tadi tidak disinggung, yang kenapa saya katakan tadi soal Jokowi, sekarang rakyat itu sudah sadar bahwa mereka itu, saya yakin akan beralih ke Ganjar. Karena mereka kecewa. Dengan Jokowi. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tetap tinggi, Bu. Iya, bisa lihat nanti. Itu kan, maka itu kami yakin ini 1 putaran. 1 putaran?
Satu putaran. Salaman dulu itu katanya Bang Hasan. Iya kan? Jadi yang Satu ngomong putaran untuk PDI Perjuangan. Oh, oke. Bukan Jadi untuk sekarang yang lain. gerakan satu putaran bukan hanya Jadi biar jelas paslon dulu. 2, paslon 3 juga. Karena Bu Mega Iya. kemarin di Enggak, pidato dengan PDI Perjuangan bilang. Dengar dulu, sikap Jokowi ini sangat menguntungkan kami, gitu loh. Sikap Jokowi ini yang dia tidak yang pelintat-pelintut begitu, itu menguntungkan kami. Sebentar bilang A, besoknya B, sebentar bilang ini, itu menyadarkan rakyat. Oh, rupanya memang Ganjar lah. Oke. Gitu Jadi PDI Perjuangan yakin Ganjar bisa menang satu putaran. Karena diuntungkan sikapnya Jokowi. Oke. Kok nggak kompak nih sama 01? Mana? 01 kan Lain lagi pengennya cerita, sama-sama dua putaran. lain lagi persilatan dia. Karena kemarin Ibu Megawati waktu pada saat pidato di HUT PDI Perjuangan juga bilang ya Satu bahwa putaran. Satu putaran. Tapi kan angkanya nggak Ya lihat aja, susah ini kan bergerak untuk- terus, lihat aja nanti. Oke. Lihat aja. Masih optimis. Optimis lah, sangat optimis. Tapi dengan adanya perpindahan-perpindahan dukungan ini nggak mengganggu psikologis Nggak ada. di internal PDI Perjuangan, di TPN, Nggak, Ganjar nggak Mahfud? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kalau Opung pede sekali ya kayaknya ya. Dengan satu putaran sama seperti Ibu Mega, tapi saya mau ke Bang Hasan. Bang Saya Hasan. dukung, Opung. Saya dukung satu putaran, Opung. Oke, jadi ini sekarang yang mengeluarkan GSP gerakan satu putaran bukan hanya paslon 2. Dukung Tapi satu saya mau ke putaran. Bang Hasan. Bang Hasan, dengan adanya dukungan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, apalagi kita tahu Jawa Timur sebagai battleground, kemudian ada perpindahan dukungan dari elit P3 ke Prabowo Gibran, ini menambah optimisme bisa menang satu putaran? Kalau Ibu Khofifah bergabung itu kan kita harus akui itu memperkuat kepercayaan diri tim Prabowo Gibran. Oke. Karena beliau sudah proven punya pendukung yang luar biasa, ya itu proven. Kan beliau waktu itu melawan incumbent lah, Gus Ipul kan incumbent pada waktu itu, tapi dan tidak didukung oleh partai mayoritas yang ada di Jawa Timur, tapi beliau bisa membuktikan diri, beliau bisa menang. Nah, buat kita itu menambah kepercayaan diri. Nah, yang lain-lain itu saya setuju sama Opung. Gimik-gimik kayak gitu kita nggak terlalu pikirkan. Tapi yang saya senang hari ini adalah saya punya kesamaan dengan Bang Saan. Kayaknya Bang Saan percaya dengan survei tadi. Makanya Bang Saan ingin beliau yakin 2 putaran. Karena memang itu harapan yang sedang dibangun. Itu artinya beliau percaya dengan hasil survei yang tadi. Karena memang positioningnya beda. Kalau kita di angka seperti yang disampaikan oleh Bang Jayadi tadi, kan kita nggak mikirin putaran 2 dong. Kan sedikit lagi untuk 1 putaran. Makanya target kita yang paling masuk akal adalah menang 1 putaran. Bukan menang, tapi menang 1 putaran. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin harus balapan jadi yang nomor 2 kan. Kalau main game kan harus memperpanjang nyawa nih. Cara memperpanjang nyawanya adalah Masuk dengan putaran kedua. masuk putaran kedua. Tapi saya juga senang dengan Opung. Ada kesepakatan saya dengan Opung bahwa Opung yakin sekali. Mungkin Opung nggak percaya dengan hasil survei ini, nggak apa-apa. Mungkin hasil survei internalnya Opung, Ganjar bisa menang 1 putaran. Nah ini saya juga senang. Berarti ada teman yang juga sama-sama lagi mengejar satu putaran. Jadi nggak perlu dituduh ini akan menggunakan segala cara untuk 1 putaran. Loh, teman ada juga yang mau 1 putaran kok gitu. Tapi ini menarik ya bahwa kalau memang sesuai angkanya yang dipaparkan oleh Mas Jayadi dan beberapa lembaga survei kan berarti Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Sementara paslon 1 dan paslon 2 Timnas Amin dengan TPN Ganjar Mahfud ini sedang menjajaki koalisi. Padahal mereka ini berebut untuk masuk ke tiket putaran 2. Ini agak sulit ini untuk mencerna logikanya. Mas Jayadi nanti saya mau tanya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Hari ini perlu kerja ekstra keras untuk bisa memenangkan 1 putaran. Terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Sebuah simbol kedekatan antara Bapak dan PDIP. Ya kalau ulang tahun kita ucapin selamat dong. Akur nih ya. Akur ya Pak ya berarti ya? Akur terus dong. Jadi kalau kita soal cerita komunikasi, kami berempat sudah sangat biasa komunikasi. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di UGM di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa. Oh ini lagi serius, ini bercanda, ini kode-kode, gitu biasa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan masih hadir juga di studio ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Saya akan masuk lebih dalam di segmen ini soal penjajakan koalisi ataupun PDKT antara Paslon 1 Timnas Amin dengan Paslon 3 TPN Ganjar Mahfud. Saya akan putarkan dulu ya, ini adalah pernyataan dari Capres Anies Baswedan yang langsung disambut dengan sukacita oleh Sekjen PDI Perjuangan. Ucapan selamat ulang tahun buat PDIP, benar-benar makin solid dan terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Selain ucapin di sosmed, ada mungkin WhatsApp kalau PDIP? Ya ucapan selamat hari ini hari ulang Tapi sebagai tahun. sebuah simbol kedekatan antara Bapak dan PDIP mungkin. Ya kalau ulang tahun kita ucapin selamat dong. Akur nih ya. Akur ya Pak ya? Berarti ya? Akur terus dong. Kami membangun komunikasi politik, ya tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Saya mau ke Timnas Amin dulu. Kang Saan, ini untuk pertama kalinya loh. Mungkin pertama kalinya dalam sejarah. Mas Anies ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Sebelum-sebelumnya itu nggak pernah dilakukan. Apakah ini memang bagian dari penjajakan, PDKT untuk membangun komunikasi, membangun koalisi dengan TPN Ganjar Mahfud? Karena sebelumnya nggak pernah dilakukan dan ini baru dilakukan pada saat masa kampanye. Gimana? Ya, waktu sebelum kampanye kan ulang tahunnya belum masa kampanye yang sebelumnya. Yang sekarang kan pada saat menjabat sebagai gubernur juga nggak pernah ngucapin. Kenapa ngucapinnya pada saat jadi sekarang? Gini, kalau soal Perasaannya yang beda. Iya, kan? Sekarang perasaannya udah mulai mendekat. Jadi gini ya, soal apa kemungkinan untuk membangun koalisi ya dengan tadi berkomunikasi, memberikan ucapan selamat ulang tahun, itu hal yang wajar saja ya. Dan peluang untuk berkoalisi ya selalu ada. Caimin ziarah ke makam Bung Karno. Ya kan semua orang juga ziarah ke makam Bung Karno. Iya. Tidak hanya tapi ini waktunya aja, kan? itu berdekatan. Iya, kan dalam politik kan jadi kan dalam soal gini ya, dalam situasi-situasi politik seperti hari ini kan intensitas orang melakukan upaya-upaya politik kan terus dilakukan ya. Jadi sekali lagi peluang untuk nanti bersama misalnya di putaran kedua itu kan selalu terbuka dan ada. Jadi kita juga tidak pernah menutup ruang jadi untuk komunikasi sudah terjalin ya? Iya. Secara diam-diam, intensif di belakang layar antara paslon 1 dan paslon 3? Kalau saya misalnya mereka berkomunikasi secara intens resmi ya, saya nggak terlalu tahu persis ya kan gitu loh. Tapi dalam konteks tapi ada komunikasi. Dalam konteks tadi statement politik kan itu terjadi dan tidak harus juga misalnya ketika berkomunikasi secara politik ini ditindaklanjuti dengan membangun intensitas ketemu langsung misalnya. Itu satu hal. Nah yang kedua juga perlu kami tegaskan juga bahwa hari ini ya kami juga sedang berjuang gitu loh. Berjuang semaksimal mungkin tadi karena meyakini pemilu itu, pilpres itu ada 2 putaran, kami berupaya semaksimal mungkin berjuang untuk masuk putaran kedua. Jadi ini fokusnya, ini konsentrasinya. Fokusnya adalah masuk putaran 2, iya. Tapi rencana cadangannya membangun koalisi, komunikasi dengan paslon 3. Dengan paslon 2 juga terbuka juga untuk membuka koalisi. Artinya gini, dengan siapapun, dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada, kami tetap membuka ruang komunikasi. Tapi sekali lagi, sekarang kami fokus untuk berusaha masuk putaran kedua. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan dulu. Opung, PDI Perjuangan bisa ya
membangun komunikasi, membangun koalisi dengan Anies Baswedan? Kan mazhabnya ini beda sekali nih. Jangankan dengan Anies, dengan Pak Prabowo juga bisa. Oke, jadi Gitu loh. maksudnya apa nih? Enggak, hubungan-hubungan pribadi, hubungan saling mengerti itu sudah kekuatan kita di Indonesia dan keunikannya, kebinekaan kita itu sudah terbangun. Tapi untuk putaran 2 begitu, kira-kira bisa nggak PDI Perjuangan? Kalau soal cerita putaran 2 putaran, kami sudah bertekad satu putaran. Dan konsentrasi seluruh Itu rencana utama. Enggak, bukan selahorde semua bekerja untuk satu putaran. Jadi tidak ada kamus 2 putaran. Tapi kan Gitu secara loh. data enggak nih Pung, Loh, pasti bukan, harus punya rencana itu cadangan. yang mau diperjuangkan. Oke, rencana It- cadangannya apa? Enggak ada rencana cadangan. Oh, nggak ada rencana cadangan. Rencana cadangan diuntungkan oleh Jokowi. Oke. Dengan sikap Jokowi yang tidak ini menguntungkan kami. Tapi kan tadi Sekjen Hasto Kristianto mengatakan kita membangun komunikasi, diakui. Lo itu dong, itu otomatis itu kalau bangun komunikasi. Jangan pikir kami tidak ada bangun komunikasi dengan kubunya Prabowo. Oke, jadi ada komunikasi ya? Mengantisipasi apa nih Itu kalau la- misalnya itu menang la- gitu? lazim itu gitu loh. Bang Hasan udah ketawa-ketawa aja. Komunikasi itu lazim gitu Ya. loh. Jadi Iya. PDI Perjuangan kalau misalnya ya takdir nanti berkata lain Pak Prabowo yang menang, PDI Perjuangan siap berkomunikasi, nggak mengambil sikap oposisi gitu. Iya, belum kasih komentar satu hal yang belum pasti dong. Iya kan pasti harus punya rencana cadangan ketika berpolitik. dong. Hah? Iya. Kalau nanti Pak Jokowi menjembatani Apanya? antara Bu Mega dengan Pak Prabowo gimana? Bertemu dengan Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bertemu dijembatani oleh Pak Jokowi. Nyambung nggak dia pikirannya ke situ? Nah, iya, makanya kita nanya nih sama Opung. Kok malah jadi nanya balik ke saya? Top nih, Opung top. Oke. Nyampe nggak pikirannya? Tapi gitu yang loh. jelas PDI Perjuangan tidak menutup pintu ya Tidak untuk ada- komunikasi tidak ke ada cadangan. Prabowo ya. Gitu ya, Pung? Iya, hubungan dengan Prabowo itu juga historis, kurasa tidak ada satupun di Republik ini yang begitu dekat Mega dengan Prabowo. Prabowo waktu stateless, dia di luar negeri, Iya. Iya, iya, iya. pasportnya tidak ada. Mega Mega yang manggil. mengapakan dia. Gitu loh. Oke. Menyelamatkan dia Mega. Pernah juga jadi wapresnya Ya. dalam pemilihan gitu loh. Cawapres, Jadi hubungan itu bukan hubungan sesuatu permusuhan atau kemudian apa, enggak gitu loh. Di situ kekayaan Mega, Oke. kekuatan dia hubungan secara personal, gitu loh. Jadi Bang Hasan melihat tadi komunikasi antara paslon 1 dan paslon 3 meskipun ditepis dua-duanya tapi informasi yang nyampe ke kita, ke wartawan, memang ada komunikasi intensif yang dijalin begitu ya untuk menjegal supaya Pilpres ini berlangsung satu putaran. Jadi mereka dua-duanya sedang berlomba untuk bisa masuk putaran 2 tapi di sisi lain menjegal juga Pak Prabowo Gibran untuk bisa menang satu putaran. Ya itu terlalu banyak kerjaan itu namanya. Mending fokus satu-satu pekerjaan. Ya. Jadi kalau saya ngerasa ini berkah demokrasi lah. Oke. Kalau nggak ada pemilu kan sulit kita membayangkan pendukung Mas Ganjar, pendukung PDIP komunikasi dengan pendukung Mas Anies PKS misalnya. Ya, mazhabnya atau beda ya. PDIP dengan Nasdem misalnya. Yang 5 tahun terakhir ya nggak tahu ketemu berapa kali kita kan bisa dihitung jari dan mungkin entah salaman entah enggak gitu. Tapi hari ini ada peluang untuk itu. Buat saya ini berkah demokrasi. Tapi saya mau Oke. bilang begini. Buat nanti kalau misal 2 putaran, kita sebenarnya nggak ada pusing loh Bang. Mau 1 putaran, 2 putaran, simulasinya Mas Jayadi Hanan, kalau kita percaya dengan survei beliau kan, mau 1 putaran, 2 putaran pemenangnya itu juga. Kan begitu. Maksudnya pemenangnya capres Anda. Iya, kan simulasinya begitu. Jadi udah siap kalau Gitu. misalnya nggak berlangsung satu putaran. Santai aja. Jadi Oke. jangan juga dianggap bahwa ini, tapi saya salaman sama Opung. Kita semangatnya sama. Satu Sama-sama putaran. pengen satu putaran. Ya. Yang juara 2 memang nggak punya pilihan lain. Oke. Dia harus komunikasi dengan orang yang kalah ranking 3. Nggak mungkin komunikasi dengan ranking 2, gimana? Dia mau tanding lagi Komunikasi gitu. dengan yang menang satu. Iya, oke. Sementara yang ranking 3 pilihannya lebih banyak. Dia bisa komunikasi sama ranking 2, bisa komunikasi sama ranking 1. Satu, ya. Jadi buat saya nilai jualnya lebih tinggi nanti gitu. Oke. Agak-agak tersudut juga yang juara 2 itu nanti karena offeringnya itu yang ranking 3 itu bisa punya pilihan komunikasi dengan jual ranking lebih 2 tinggi bisa tapi kalah, ya. iya bisa komunikasi dengan yang ranking 1. Jadi menurut saya polanya itu sekarang itu penjajakan. Penjajakan kira-kira kalau ada isu kita komunikasi pendukung di bawah bergejolak nggak? Nah, ada yang menguap nggak pendukung ini kalau ada komunikasi kayak gini. Tapi menurut saya ini testing the water yang bagus lah. Kalau misalnya nanti misalnya oh iya ternyata 2 putaran ya udah mereka bisa menjajaki ini jauh lebih serius. Kalau kali ini saya percaya masing-masing akan menyelamatkan diri sendiri. Ya, untuk bisa lolos. Bukan menjalin kerjasama menurut saya. Masing-masing akan fokus
Kalau Bang Saan kan fokus untuk masuk putaran 2, artinya fokus jadi ranking 2. Kalau Opung fokus jadi ranking 1, kita juga fokus jadi ranking 1. Gitu aja itu beda. Oke. Jadi sebentar loh, ada yang dilupakan. Selama ini hasil survei bahwa 80% rakyat Indonesia senang dengan Jokowi. Ya. Berapa kali teruji Prabowo 40%. Sebenarnya setengah aja yang senang sama Jokowi, selesai game udah. Tapi ya, ternyata yang suka sama Jokowi rakyat ini sudah beralih sekarang ke Ganjar, gitu loh. Kalau ke dia 40% aja dikasih ke anaknya Gibran, sama gini, selesai. Ada apa lagi analisa-analisa 40 tambah 40 game? Ya, tapi nggak begitu, Loh bukan, itu kan statistiknya. ternyata nggak benar lagi nih. Yang 80% rakyat pro Jokowi itu udah nggak benar. Ya, saya mau nanya gimana itu penjelasannya? Karena tadi 40 tambah 40 sama dengan 80 Mas Yadi. Padahal itu angkanya Padahal 45,8. Tambahinlah 5. Ya, gimana Mas Yadi? Coba dijelaskan nih supaya teman-teman mahasiswa paham juga. Hitung-hitungan Sumatera ini. Ya kalau bicara tingkat kepuasan Pak Jokowi, migrasinya kemana? Memang sekarang udah pindah memang sebagian besar ke Pak Prabowo. Ya sekitar 50% dari yang puas dengan Pak Jokowi itu ke Prabowo. Benar Opung. 50% dari sekitar 80, 40. Karena anaknya. Iya. Itu. Nah, yang sisanya itu sebagian lagi lebih besar ya, lebih banyak ke Ganjar dibandingkan dengan Anies. Jadi yang puas kepada Pak Jokowi itu terbagi juga, tapi paling besar lebih dari 50 ke Prabowo itu. Jadi itu penjelasannya. Jadi tetap bisa berpengaruh juga gitu. Nah, soal komunikasi 1 dan 3. Iya, itu gimana tuh logikanya ketika dua-duanya berebut tiket putaran kedua, tapi di satu sisi mereka juga bekerja sama untuk menjegal gerakan 1 putaran. Itu gimana Mas Yadi? Menurut saya fungsinya ada 3 minimal ya. 1 itu strategic alliance, aliansi strategis. The enemy of my enemy is my friend. Jadi 1 dan 3 itu kan berada pada posisi oposan sekarang. Lihat aja contohnya di debat ketiga kemarin. 1-3 menyerang 2. Ya 2 itu posisinya petahana di situ, tanda kutip. Jadi ini aliansi strategis untuk memastikan agar menyeimbangkan perlawanan terhadap 02. Mengingat 02 dianggap tidak sendiri, didukung oleh pemerintah misalnya ya, didukung oleh presiden dan sebagainya. Itu persepsi kan gitu. Nah, strategic alliance itu juga berfungsi untuk mungkin saya kira meletakkan tekanan atau kontrol yang lebih kuat kepada pemilu ini supaya berlangsung netral. Karena ada dugaan-dugaan ya, terlepas dari dugaan itu benar apa enggak, tapi ada dugaan-dugaan tidak netral segala macam. Jadi itu strategic alliance di putaran pertama fungsinya itu. Yang kedua fungsinya adalah antara 1 dan 3 bergabung itu adalah untuk memastikan supaya terjadi 2 putaran. Strategic alliance tadi ya? Iya, supaya terjadi 2 putaran. Kalau tadi disinggung sedikit oleh Bang Hasan ya, kalau mereka berkoalisi atau berkomunikasi secara strategis di tingkat putaran pertama ini, maka diharapkan pemilih itu terkonsolidasi lebih kuat. Pemilih merasa punya harapan bahwa mereka masih punya harapan untuk menang, begitu, dan seterusnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru yang tadi dibahas soal persiapan untuk putaran kedua. Ya, tapi benar kata Bang Hasan tadi bahwa adalah dalam prioritas pihak yang masuk putaran kedua untuk mengajak pihak yang kalah gitu. Tapi pihak yang kalah benar punya lebih banyak opsi. Opsi pertama bergabung dengan pihak yang masuk pihak nomor 2, maksudnya pihak pemenang kedua. Pemenang pertama atau pemenang opsi kedua adalah bergabung dengan pihak yang diperkirakan menang, dalam hal ini pemenang pertama. Opsi ketiga diam aja. Oh, opsi ketiga itu bisa diam aja ya? Nah, kalau pihak yang kalah atau pihak yang ranking 3 itu memilih opsi kedua sama opsi ketiga, itu menguntungkan Pak Prabowo. Ini terjadi kalau 50% ke bawah kan. Kalau 50% ke atas kan langsung 1 putaran. Game over. Game over. Ini kita lagi bicara kalau misalnya masuk putaran kedua, biar lebih tambah yakin lagi Ganjar. Kalau saya gini saya melihatnya gini, di putaran kedua nih ya. Saya cocok sama Opung. Tadi kan di data survei itu kan dikatakan apapun ya ketika dipasangkan putaran kedua itu ada kecenderungan seperti tadi Mas Hasan sampaikan. Tapi ingat itu kan dalam posisi yang statis. Ketika pasca 14 Februari begitu 2 putaran, situasi politik kan berbeda lagi. Nah, kalau itu saya setuju. Saya mau bilang gini. Dengan waktu 4 bulan Dengan waktu 4 bulan lebih kan. Malah bukan itu. Jadi ada Jadi tadi maaf ya.
tadi Mas Hasan ngomong, belum tentu juga masuk putaran kedua 02 pemenangnya. Ya kan gitu loh. Jadi kita belum bisa juga mengatakan dalam ketika 2 putaran otomatis misalnya pemenang di putaran pertama itu 02 misalnya ya, kan. Kalau berdasarkan apa yang ada sampai hari ini. Sampai hari ini ya, itu agak kan, berani kami ya, artinya para tapi kan ada 30 hari ke pengamat, depan. setuju. Tapi baiklah, artinya keilmiahan tadi ini mau mengatakan kalau terjadi 2 putaran hampir lah ya, kita mengatakan 02 akan maju ke putaran kedua. Tapi yang mau saya katakan untuk menjelaskan secara agak gampang kepada masyarakat tentang bagaimana hubungan antara 01 dengan 03 ini, itu agak gampangnya begini, itu biasanya orang menyebutnya teman tapi mesra, kalau ini teman tapi beda. Itu maksudnya gini, dia dua-duanya harus saling angkat, tapi kalau bisa tetap berbeda. Jadi kalau bisa itu 26-25 lah gitu. Karena harus 51. Supaya yang 02-nya 49. Karena kalau bukan 51, game over. Jadi karena itu 26-25. Cuma kalau bisa salah satunya yang 26. Jadi 01 pengennya dia 26, 03 inginnya dia yang 26 gitu. Tetapi 26 tambah 25 sama dengan 51. Supaya 02 itu tidak game over pada putaran pertama. Kurang lebih begitu tuh, supaya masyarakat lebih gampang. Jadi dia berkomunikasi supaya ada yang 26 dan 25. Jadi nggak usah juga dari angka-angka itu, kelihatannya sekarang tuh agak susah tuh ya kalau nggak benar-benar mengejar deret ukur tadi untuk mendapat 26-25, kecuali teorinya Opung tadi benar. Ini saya kan agak dengan pelan-pelan menyebutkan keilmiahan tadi. Enggak gini, secara ilmiah tanya juga Bang Gejala ini. Misalkan tadi di Mas Jayadi menyampaikan bahwa posisi 02 itu kan mendapat limpahan dari 03. Yang kedua di satu sisi posisi 02 juga agak berkurang masuk ke 01 kan gitu. Nah, dalam posisi stagnan misalnya, dalam posisi stagnan sekarang ada nggak kemungkinan misalnya yang tadi keambil dari 03 itu balik lagi ke 03 dari posisi 02? Jadi kalau tadi kami mau udah stagnan kan itu kan. Ada nggak peluang kalau itu? Kalau tadi kami kan? mengatakan 02 ini sebetulnya punya agak riskan karena dia bisa diambil oleh 01 dan bisa diambil oleh 03. Ya, itu, nah, memang ini terbuka kurang lebih 29 hari lagi ke depan. Tapi melihat dari perkembangan yang ada, ini yang sedang kita katakan peluang itu ada walaupun 50-50. Tapi tadi menanggapi putaran kedua, saya mau mengatakan ada pendekatan baru sebetulnya di luar itu. Saya agak berbeda dengan mengatakan kalau teori putaran kedua itu bisa juga yang disebut dengan restart. Jadi begitu masuk teori putaran kedua, semuanya bisa berbeda. Tidak lagi kita ikut yang teori-teori tadi, tapi semua orang mengatakan, oh ini sesuatu yang baru nih. Apalagi waktunya 4 bulan. Iya, saya taruh posisi saya beda. Saya orang terang-terangan mengatakan saya perubahan. Saya keberlanjutan, begitu tadi loh, yang hitam putih tadi. Atau yang mengatakan, oh yang ini kan selama ini malu-malu. Enggak, saya langsung berubah, ada peluang juga untuk itu. Itu yang saya mau sampaikan tadi. Gitu. Ya tentu saja itu semua pertama berdasarkan data yang ada hari ini ya. Yang kedua, tapi kenyataan gini, ini harus kita realistis saja. Berdasarkan hari ini yang tadi. Pak Jokowi itu kan pemilunya 2019. Tapi sampai sekarang masih banyak sekali yang ikut dia gitu. Bayangkan 5 tahun nggak ganti tuh loyalitasnya. Itu contoh. Jadi 73% ya. Mengubah pasar itu tidak mudah memang. Apalagi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Tapi tentu itu sangat mungkin. Tapi pertanyaan yang lebih menarik adalah yang ditanyakan oleh Kang Saan. Apakah mungkin pemilih yang tadinya di Ganjar, lalu bermigrasi ke Prabowo, balik lagi. Itu bisa balik lagi. Menurut saya masih mungkin, Kang. Terutama para pemilih PDIP. Karena sampai pemilih PDIP itu walaupun solid, saya lihat di data terakhir itu sekitar 70% itu memilih Ganjar. Berarti kan ada sekitar 30% yang itu memilih yang sebagian ke Prabowo, tapi ada juga yang ke Anies. Sedikit tentu saja. Jadi pemilih PDIP nggak solid memilih Ganjar ya? Ya tidak mungkin 100% kan. Sama juga pemilih partai lain. Tapi masih melihat party ID PDIP yang biasanya sangat tinggi, loyalitasnya tinggi, maka bisa aja itu sebagian 2-3% yang tadinya sudah pergi 4%. Itu balik lagi, bisa aja ke Ganjar ya. Ke Ganjar. Secara teori ya, masih mungkin. Nah yang menarik juga, misalnya tadi Kang Saan menyebut Jawa Timur ya. Pertama yang menarik Jawa Timur itu, angka untuk Prabowo mirip seperti di tingkat nasional. 46 di Jawa Timur, di tingkat nasional sekitar 46 juga. Nah ini mengingatkan kita pada pemilu 2014 sama pemilu 2019. Pada saat? Pemenang di Jawa Timur,
menang menjadi pemenang pemilu di tingkat nasional. Iya, Tentu mungkin berbeda ya. Kalau lihat itu kan maka pertarungan di Jawa Timur akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah saya melihat angka untuk PDIP justru naik. Ya, Jawa Timur lagi di Jawa naik, ya. Timur. Justru naik. Itu bagaimana menjelaskannya? Jokowi ditinggalkan oleh PDIP. Sorry, PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Tapi suara PDIP Tapi naik suara di Jawa PDIP Timur. di kantong suaranya seperti Jawa Timur Oke. itu justru mengalami peningkatan. Bagaimana itu menjelaskannya ya? Oke. Minus faktor Jokowi. Saya kira penjelasannya adalah militansi, konsolidasi dan militansi di kalangan pemilih PDIP. Berarti mesin partai bekerja ya? Terkait dengan itu tadi, itu yang bisa membantu Kang menurut saya. Yang bisa, yang harus hati-hati tim Prabowo supaya yang tadinya sudah pergi dari kolom Ganjar itu balik lagi. Bisa Itu balik bisa lagi. menjelaskan teorinya itu ya. Konsultasi lainnya Teorinya mungkin opung bisa ya. menyusul ya secara langsung ya. Oke, Tapi setelah masalahnya pemilih PDIP secara keseluruhan ya untuk sementara sekitar 20 sampai 25 maksimal. Oke, sampai hari ini. Iya, jadi kalau semuanya milih Ganjar nggak cukup untuk mengalahkan Prabowo. Tapi itu teori-teori opung tadi yang ilmiah ya. Oke. ilmiah juga. Setelah ini kita akan mendengarkan pertanyaan dan juga komentar dari teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ilmiah juga teori opung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung beri kesempatan ke teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul untuk bertanya, mengkritik, berkomentar. Silakan pada malam hari ini siapa? Ya, silakan dari situ juga nggak apa-apa, langsung sambil sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa? Baiklah, terima kasih Mbak Nana atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya selamat malam abang-abangku semuanya, Opung dan kawan-kawan semuanya. Di sini luar biasa ya topik yang kita angkat, masalah Jokowi pasang badan untuk Prabowo pada satu putaran. Tadi penjelasan yang sangat luar biasa kita lihat. Di sini kita lihat bukan dari tim Prabowo yang yakin banget satu putarannya, padahal Jokowi pasang badan untuk tim Prabowo. Tapi dari Opung kita nih, yakin banget kayaknya. Tapi dari kami mahasiswa sebagai akademisi di sini, ada satu hal yang bisa merubah semua survei atau nantinya spekulasi yang keluar. Apa itu? Tema pada pendidikan. Tema pendidikan akan muncul pada yang kelima. Nah, di situ nanti apa yang menjadi indikasi bisa itu merubah segalanya? Yang pertama, beberapa mahasiswa sangat terpukul pada tahun-tahunnya Bapak Jokowi, Pak D kita ini. Apa itu programnya, apa itu? Salah satunya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada kepanjangannya? Enggak, ada, pasti ada kepanjangannya. Ya. Jadi di MBKM ini mahasiswa merasa ada spekulasi di mana eksistensi Ormawa itu turun. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi spekulasi bahwa MBKM ini sebagai peluru tajam. Ya. Peluru tajam di mana MBKM diluncurkan 2020, sedangkan 2019 terjadi demo besar yang dilakukan mahasiswa. Itu peluru tajam, makanya adanya MBKM. Baik. Nah, dari itu semua muncul baru pagi tadi banget Mbak Nana, statement dari Pak D kita, di mana beliau bilang pada Forum Rektor Indonesia di Surabaya, ada statement di mana Mas Nadiem, Pak Menteri kita, naikkan anggaran pendidikan. Supaya apa? Supaya nantinya ketika anggaran 2024 dinaikkan secara besar, maka presiden terpilih atau ganti presiden nanti mau nggak mau harus melanjutkan. Itu statement pendidikan. Nah, pertanyaan dari kami nantinya, mungkin untuk semua pemenangan jubir kita di sini, dari satu itu gagasan perubahan. Di mana gagasan perubahan, bagaimana ini Pak dari menyikapi itu Bang? Adanya perubahan akan sulit ketika ada statement seperti ini untuk di pendidikan tadinya. Kemudian dari Bang Hasan, Prabowo, apakah ini akan menguntungkan pada statement Jokowi yang dikeluarkan di forum rektor tadi? Dan Opung bagaimana tanggapannya tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ariski Putra Rahman, Ketua BEM Universitas Esa Unggul. Ini sebetulnya keluar dari topik ya, harusnya kita bahasnya nanti di debat kelima, tapi nggak apa-apa. Oke, satu lagi yuk, kalau bisa sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Yuk. Izin abang-abang semua, Mbak Nana.
Perkenalkan, namaku Rizal Fauzi, Oke. Mensospol daripada BEM Universitas Unggul. Pertama-tama aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas matinya demokrasi di Republik ini, di mana Presiden kita, Presiden Joko Widodo, di mana seharusnya dia bersikap layaknya negarawan, tapi pada faktanya dan nyatanya dia adalah paslon tim ses daripada paslon sebelah. Lalu kita tahu 60% daripada pemilu 2024 ialah pemilih muda dan 30% diantaranya ialah swing voter, di mana swing voter ini terdiri dari pemilih muda dan juga pemilih kritis. Lalu pertanyaannya buat abang-abang sekalian, gimana sih daripada jubir-jubir dan paslon ini perebutkan suara swing voter ini, di mana mereka tahu dan mereka sadar bahwa pemilu saat ini sudah rusak dan kotor oleh tangan presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Oke, baik, bagus sekali nih pertanyaannya ya, karena ini sekali lagi ketika Anda menjawab, Anda harus bisa meyakinkan para pemilih muda ini untuk datang ke TPS karena mereka sudah apatis kayaknya nih. Silakan dari paslon 1 dulu. Pertanyaannya tadi yang soal anggaran perubahan untuk pendidikan, kemudian bagaimana meyakinkan swing voters di tengah pesta demokrasi sudah rusak dengan campur tangannya presiden begitu. Ya tentu yang pertama kita harus sama-sama punya komitmen ya, punya keberpihakan dan kemauan tentang untuk menjaga dan terus menyelamatkan demokrasi kita. Jadi kan kalau tadi disampaikan sama Ihsan Fauzi tentang demokrasi kita yang terancam gitu kan. Jadi komitmen untuk menyelamatkan demokrasi itu penting. Dan saya selalu sampaikan bahwa Pilpres bukan bicara soal calon presiden, wakil presiden, bukan soal partai koalisi, tapi bicara tentang masa depan Indonesia. Dan ketika kita bicara masa depan Indonesia, tentu kita bicara tentang demokrasi salah satunya. Nah, maka saya ingin ruang bagi anak-anak muda, terutama anak-anak mahasiswa, ruang untuk tetap idealisme kan salah satu yang dimiliki oleh mahasiswa itu kan yang paling mewah ya itu kan soal idealisme. Idealisme. Nah, maka ruang untuk idealisme itu kan harus dibuka, harus kita tetap berikan ruang kepada mereka, jangan kita tutup. Ya salah satunya adalah soal kebebasan. Nggak bisa misalnya ketika ada seorang mahasiswa, pimpinan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, misalnya dia bersuara lantang, menyuarakan tentang demokrasi, menyuarakan tentang kebenaran, tapi dalam tanda kutip misalnya ada kriminalisasi misalnya. Sehingga itu menjadi hal yang cukup menakutkan bagi anak-anak mahasiswa, kan itu satu hal. Dan tetap kami akan berkomitmen untuk menjaga itu. Nah, soal pendidikan, ini penting, walaupun Pak Jokowi akan terus berupaya dan itu memang harus menjadi komitmen semua. Pendidikan ini kan investasi masa depan. Jadi pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia. Nah, karena pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia, maka komitmen itu harus kita wujudkan. Dan tentu dari pasangan 01 yang capresnya salah satunya adalah memang dia penggiat pendidikan, rektor, dosen dan sebagainya, maka sangat memahami betul kan gitu loh soal dunia pendidikan. Maka itu akan tetap kami jaga. Jadi janjinya Timnas Amin adalah menjamin kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi ya kepada anak-anak muda. Oke, waktu yang akan membuktikan. Silakan Bang Hasan, bagaimana meyakinkan swing voters tadi di tengah presiden berpihak begitu? Ya. Pemilu ini kan bukan hanya terjadi di tahun 2024. Tahun 2019 juga ada pemilu. Presiden berkuasanya namanya Pak Jokowi, kandidatnya juga namanya Pak Jokowi. Cawe-cawe nggak kira-kira? Kita harus fair menilai itu. Menurut Opung waktu itu aman-aman aja pemilunya. Nggak ada itu penyalahgunaan kekuasaan. Padahal presidennya Pak Jokowi, calonnya Pak Jokowi. Pernah juga presidennya Pak SBY, calonnya juga Pak SBY. Pernah juga dulu presidennya Ibu Mega, calonnya juga Ibu Mega. Jadi kita fair lah. Kalau untuk memberikan penilaian itu nggak gampang-gampang ini. Jangan gampang tersetir oleh bocor halus Tempo, lonceng kematian demokrasi, anus horribilis dan segala macam. Ini hal-hal yang berlebihan dan Tuhan tidak suka hal-hal yang berlebihan. Dan kita yakin sebenarnya gini. Ini kan suara-suara anak muda iya, nih, makanya saya jelaskan biar cakrawala mereka terbuka. Nah, kalau hari ini ya
swing voter itu kalau menurut data, menurut kita swing voter itu nggak besar lagi, ya kan? Sebagian besar orang itu sudah punya pilihan. Kalau nggak ada angin badai, angin topan, puting beliung, kira-kira ya pilihannya akan tetap sama. Tahun 2019 itu angka survei sebelum debat pertama sampai terakhir debat itu bedanya mungkin 1-2% aja. Hari ini menurut saya juga akan seperti itu. Jadi nanti ini kita menjaga, kalau dari pihak kita ya, kita menjaga speed yang ada sampai sekarang itu pas begini aja. Nggak kebangetan, nggak juga terlalu lambat. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan kemenangan satu putaran sesuai dengan cita-cita Opung. Soal anggaran pendidikan singkat saja, kita waktunya udah jadi apapun yang dilakukan yang baik-baik dari pemerintah pasti menguntungkan kita. Kenapa? Dan akan dilanjutkan yang paling jelas ya menyatakan sebagai pelanjut pemerintahan Pak Jokowi tanpa reserve, tanpa syarat macam-macam adalah pasangan nomor 2. Jadi yang baik-baik pasti menguntungkan kita. Opung, ini bagaimana menanggapi tadi pertanyaan? Jadi kita protes keras waktu ada kriminalisasi atau memojokkan ketua BEM dari UI, BEM dari Gajah Mada, dan segala macam. Inilah kesempatan emas sekarang buat anak-anak muda bahwa pemilu itu adalah memutuskan memilih yang akan memberikan jaminan yang lebih baik ke depan. Jadi jangan tidak ikut, hadir, dan pilihlah yang menurut keyakinan saudara-saudara, inilah yang membuat masa depan kami terjamin. Baik. Saya pikir jawabannya sederhana, Ganjar Mahfud. Tetap kampanye. Jadi gimana Bang Egy, narasi itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ya, bahwa mereka sebagai kelompok yang swing voters masih galau menentukan pilihan dan ada campur tangan dalam tanda kutip Pak Jokowi tadi, keberpihakannya Pak Jokowi untuk satu putaran nih? Ya, cepat-cepat saja yang dimaksud dengan tadi budget itu sebetulnya mengarah ke ahli di Indonesia yang masih kecil sekali 0,2% dibandingkan Vietnam 2% lebih, negara maju 8%. Sebetulnya tujuannya positif. Tapi Rizal setuju sekali, kita sebagai mahasiswa tentu saja pernah ada yang mengatakan nonton Abraham Speak Up ya, ada pernah kecurangan di 2 pemilu selanjutnya. Tapi tentu saja jangan terima begitu saja ya, itu diperhatikan bahwa ambil saja mana yang terbaik dari apa yang ada sekarang, toh angkanya masih sekitar 8-10%. Kalau memang ada yang sesuai dengan hati, ya tetap dipilih. Karena apapun alasannya kalian yang menentukan kok pada angka sekitar 51-52% pada saat ini. Tetap kalian yang menentukan, kalian tetap apapun pilihannya ya, jangan merasa tertekan, itu yang penting Nana. Oke, terakhir Mas Jayadi, silakan soal swing voters nih gimana nih? Menentukan nggak nih 1 putaran, 2 putaran? Kalau swing voters yang dimaksud, ini makna swing voters sekali ambigus ya. Tetapi oke lah, yang swing sering dimaksud adalah yang belum menentukan pilihan di survei itu ya, yang jumlahnya 8-10. Undecided lah. Gitu. Jadi karena ada yang pengen 1 putaran, dalam arti menang 1 putaran, dan ada juga yang ingin bertahan supaya tidak 1 putaran, maka swing voter yang tadi yang menjadi sangat penting. Sangat penting. Dan mereka bisa dipengaruhi oleh dinamika selama 30 hari ke depan gitu. Satu. Yang kedua, begini ya adik-adik, menurut saya demokrasi kita belum mati. Kita harus optimis. Tapi di mana-mana di seluruh dunia, kebanyakan di Asia, di Amerika, di mana memang terjadi penurunan kualitas demokrasi. Antara lain karena perilaku para pemimpin yang bersikap atau bertindak tidak demokratis, walaupun dia terpilih secara demokratis. Itu ada bukunya How Democracies Die misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anda yang harus antara lain berada di depan. Berada di depan, mempertahankan itu baik di kampus. Misalnya kalau di kampus saja ngomong sama dosen nggak berani, izin Pak dosen ya misalnya. Itu kan tanda-tanda. Jadi itu dimulai dari ruang kelas, di luar kelas, dan kemudian di ruang-ruang di mana Anda bisa berekspresi. Kalau Anda terancam, ya saya kira masih banyak, ada Kang Saan ya, yang siap membela, ada Opung, ada Bang Hasan dan sebagainya yang bisa membela. Jadi ada banyak. Demokrasi tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan secara bersama-sama. Karena itu aliansi dengan kelompok-kelompok yang pro demokrasi diperlukan. Baik. Jadi swing voters menentukan ya. Swing voters dan juga undecided voters akan menentukan apakah Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali hari ini yang nonton. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat para Esa unggul. Respect. Luar biasa. Sekarang ada yang nonton ya? Sekarang ada yang nonton. Beda dari yang sebelum-sebelumnya. Tamu-tamu kita selalu luar biasa. Iya, tapi menurut saya yang paling luar biasa itu adalah Bapak Effendi Ghazali dong. Kenapa mulai nih? Ahli komunikasi politik terbaik yang sekarang lagi banyak banget jobnya nih. Berseliweran sana sini untuk ngomongin pemilu. Dan kita yakin di hati terdalam Bapak Effendi Ghazali, pasti Bapak pengen pemilu itu 2 putaran. Kenapa gitu? Karena kalau pemilu 1 putaran, jobnya habis. Oh iya benar. Jadi harus 2 putaran ya? Harus biar banyak lah. Saya tuh pengennya 1, Pak. Oh pengennya 1 ya. 1 tapi padat ya Pak ya? Mau nonton bola lagi, Pak. Tapi nggak cuma itu, tamu yang luar biasa selalu datang. Tepuk tangan untuk Opung Pandana Baban. Wis. The one and only. Ini buat teman-teman yang nonton yang belum tahu, Opung Panda itu kalau dia hadir jadi narasumber, yang dikasih taunya itu selalu rahasia-rahasia negara. Info A1. Dan belum pernah ada satu orang pun yang berani negur Opung kalau ngomong. Karena berkuasa dulu? Enggak, karena takut durhaka. Opung bro. Dan aku yakin nih Opung kalau dia lagi live kayak gini di CNN, di rumah nih pasti Bu Mega lagi nonton. Kenapa? Sambil mikir ini ngomong apa lagi ini Opung. Karena nyebarin rahasia-rahasia. Soalnya nyebarin rahasia-rahasia, jadi agak takut. Nih ini aku ngasih tips nih, kalau misalnya Bu Mega nonton atau di Partai PDI nonton, kalau pengen Opung berhenti nge-spill rahasia-rahasia ada caranya. Gimana tuh? Opung jangan diajak rapat. Itu caranya. Karena kalau di hari ini diajak rapat, besoknya diundang CNN. Oke, ngomong lagi. Betul. Ya, tapi kalau sekarang kita ngomongin tentang pemilu-pemilu ini, kita ngomongin yang dekat-dekat dulu ya. Kita ngomongin yang viral-viral dulu. Oh benar. Kalian pada inget gak baru-baru ini itu banyak konten kreator nangis. Oh iya benar. Ya, gara-gara ngelihat Pak Prabowo didesak pada saat debat. Oh iya benar. Ya, benar jujur, saya nonton debat itu dan saya juga tersentuh melihat ekspresi Pak Prabowo. Saya juga pengen nangis. Nangis? Tapi saya tahan air mata saya. Kenapa? Karena saya sadar saya masih miskin. Oh iya. Iya benar. Ngapain saya nangisin orang kaya? Iya, Harusnya saya nangisin kehidupan saya dong. Iya, Pak Prabowo cuma didesak, Pak Anies sama Pak Ganjar, saya didesak kehidupan. Iya benar. Ngapain saya tangisin? Benar. Dan nggak cuma itu yang viral. Caimin juga kemarin belum lama ini ngomong. Caimin bilang katanya akan kalau dia terpilih menang, dia akan menghapuskan kegiatan wisata haram. Wisata haram itu seperti apa? Pasti ini sesuatu yang berkaitan dengan wisata dan dia haram. Contohnya? Misalnya panjat tebing sambil bergibah. Haram dong. Haram kan? Panjat tebingnya wisata. Panjat tebingnya wisata, gibahnya haram. Oke. Atau misalnya Gibah. menghina tour guide. Nah itu haram dong, menghina tour guide, menghinanya haram, tour guide wisata kan. Ini bayangin ada tour guide lewat dibilang kerjaan lu cuma mandu. Haram itu jangan dihapuskan. Itu dosa Mungkin, sih. nggak tahu. Tapi tadi kita udah ngomongin dari kubu Anies sama kubu Pak Prabowo, kita juga jangan lupa ada yang viral juga dari kubu Pak Ganjar. Wih apa tuh? Baru-baru ini Pak Ganjar bilang kalau misalkan beliau terpilih, dia akan menghapuskan usia maksimum untuk melamar kerja. Oh iya benar. Jadi siapapun bisa daftar kerja dimanapun, umurnya berapapun. Wih keren dong. Ya. Kalau kayak gini yang kasihan siapa? Mahasiswa-mahasiswa ini. Kenapa gitu? Nanti kalian udah lulus kuliah, ngelamar kerja, saingan kalian bukan fresh graduate lagi. Tapi bisa jadi saingan kalian nanti Opung. Oh iya, bisa ya? Iya, karena kalau Opung ngelamar kerja, bisa bener. Opung ngelamar kerja itu udah pasti kepilih. Iya benar. Iya, misalkan ada HRD nanya, kamu skillnya apa? Opung bilang, saya mungkin gak punya skill kayak anak muda, tapi saya tahu kenapa Jokowi merapat ke Prabowo. Oh, iya. Rahasia negara. Rahasia negara penting itu. Dan sekarang juga banyak juga narasi yang beredar. Adanya katanya kemungkinan Anies dan Ganjar bersatu. Ada kemungkinan itu. Ya. Dan katanya juga ini semuanya pada menggencarkan satu putaran. Ya. Satu putaran. Di dekat rumahku juga ada baliho itu tuh. Ada baliho satu putaran di mana di situ tertulis. Ini balihonya Pak Prabowo ya. Dan wajar dia bilang kayak gitu ya? Wajar, karena elektabilitasnya lagi tinggi. Dia bilang situ, lebih baik satu putaran, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya. Betul. Menurutku itu balihonya kurang jujur. Mengingat elektabilitasnya yang tinggi, harusnya balihonya tuh yang jujur-jujur aja. Gimana? Lebih baik satu putaran, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan saya pasti menang. Ya, karena begitu. elektabilitasnya paling tinggi. Lagi tinggi. Ya, yang aneh juga ternyata saya dengar-dengar dari kubu yang lain, dari 01 dan 03 itu juga minta satu putaran. Oh gitu? Iya, itu menurut saya agak aneh, karena secara elektabilitas mereka berdua nggak pernah di atas Pak Prabowo.
Oh iya benar. Iya, harusnya mereka tahu kalau mereka minta 1 putaran itu pasti yang menang bukan mereka. Iya benar juga. Iya kan? Harusnya kan mereka tahu. Iya, mereka bilang pengen 1 putaran itu berarti mereka sama yang ngomong pengen Pak Prabowo yang menang. Benar, masuk akal. Iya, Masuk maksudnya ya akal. mereka bilang kita pengen 1 putaran itu tuh sama kayak ya mahasiswa-mahasiswa ini yang suka ngomongin pentingnya berkuliah, pentingnya ke kampus, tapi giliran ke kampus suka titip absen. Betul, Iya betul. kan? Sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Tapi kalau benar nanti misalnya Pak Anies dan Pak Ganjar bersatu, kita udah tahu teman-teman nama koalisinya apa. Grup WhatsApp-nya udah jelas, koalisinya namanya udah jelas. Apa? Koalisi asal bukan Prabowo. Iya. Nama saya Aldo. Nama saya Dito. Itu tadi penampilan dari Aldo dan juga Duto, teman-teman Komisi.co, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan dengan tema dan juga topik yang lebih panas. Detik-detik menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.